Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab 2 Samuel dengan tema Daud, Raja kedua Israel. Sebenarnya sebelum Daud ada raja sih, tapi bukan Raja Israel secara keseluruhan. Yang nanti kita akan bahas di sesi ini juga. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami belajar menelusuri Alkitab. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan bisa mencerahkan setiap kami, sehingga hidup kami diubahkan. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini adalah sesi pertama kitab 2 Samuel dengan tema Daud, Raja kedua Israel. Ya. Ada tersisa pertanyaan dari sesi yang lalu, kita selesaikan dulu. Soalnya pertanyaan ini diberikan kepada saya lewat YouTube, tetapi saya cari nggak ada lagi. Jadi saya nggak bisa jawab. Saya jawab di sini saja ya. Ada yang keberatan bahwa roh yang muncul itu, yang dipanggil oleh dukun di Endor itu bukan roh Samuel asli katanya. Itu adalah roh jahat atau setan yang menyamar. Alasannya apa? Alasannya adalah karena roh itu bernubuat bahwa semua anak-anak Saul yang ada akan mati besok. Nyatanya Ishiboset tidak mati, malah sempat menjadi raja. Jadi itu sebenarnya bukan roh Samuel, roh setan. Buktinya nggak cocok nubuatannya. Gitu alasannya. Coba kita baca teks aslinya ya. 1 Samuel 28 ayat 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Maksudnya Saul dan anak-anaknya mati bersama dengan daku, bersama di Hades atau Sheol. Maksudnya begitu ya. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Itu ayatnya tuh. Entah kenapa kok orang-orang berpikiran bahwa nubuatan itu adalah semua anak-anak Saul, padahal tidak dikatakan semua. Jadi Alkitab tidak pernah mencatat semua anak Saul, tetapi anak-anak Saul. Artinya lebih dari satu anak-anak itu. Tapi belum berarti semua. Ya. Jadi nubuatan itu cocok terjadi. Saul dan anak-anaknya mati, bukan semua anak-anaknya. Ya. Jadi secara bahasa memang tidak ada kata semua. Itu kalau dilihat teks aslinya memang bukan semua sih. Ya, anak-anaknya. Jadi itulah roh Samuel asli. Nubuatannya cocok. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Itu pertanyaan yang tersisa tuh, yang belum sempat saya jawab secara tuntas di yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kematian Saul ini sangat mengenaskan. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengulang sedikit yang lalu. 1 Samuel 31 ayat 4 sampai 6. Ya. Sebentar, kita buka ya 1 Samuel ayat 31. Pasal 31 ayat 3. Mulai dari ayat 3 sampai 5 ya. Oke, saya bacakan. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Filistin makin kuat ya. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini," orang kafir, goyim,
menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau. Karena ia sangat segan, masa ia bunuh tuannya? Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Dia menusuk diri gitu. Ya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Oke, sampai di situ adalah pembacaan kitab kita yang lalu. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Sedangkan di pembacaan berikutnya, 2 Samuel ayat 6 misalnya. Orang muda yang membawa kabar kepadanya, rupanya ada seorang yang muda menjumpai Daud dan berkata begini, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang kuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Rupanya Saul menoleh ke belakang, lihat anak muda ini dan memanggil. Aku berkata, ya tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia aku bawa kepada tuanku. Ditunjukkan kepada Daud. Pertanyaannya, Saul sebenarnya bunuh diri atau dibunuh? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, seringkali kita menemui kasus seperti ini. Di 1 Samuel pasal 31 kan dikatakan Saul menjatuhkan diri pada pedang itu. Begitu kan? Nah, terus kemudian mati kan? Menurut si pembawa senjata itu. Tapi di 2 Samuel dikatakan ada orang muda yang melihat Saul dan Saul masih sempat menoleh. Saul minta dibunuh, akhirnya dibunuh karena orang muda ini lihat Saul ini nggak mungkin hidup lagi sih, ketusuk tombaknya itu, pedangnya itu gitu. Jadi yang mana yang benar? Bapak Ibu perlu tahu ya, perlu mengerti bahwa Alkitab itu, semua ayat yang di Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi, bukan kontradiksi. Sebab sesuatu yang berkontradiksi itu nggak benar, ada kesalahan pasti. Nah, semua Alkitab tidak ada yang kontradiksi. Ya, jadi ini bukan kontradiksi. Kisahnya sebenarnya begini, Saul menjatuhkan diri kepada tombak atau pedangnya itu, ya. Lalu yang membawa senjata lihat Saul mati nih. Lalu dia bunuh diri juga. Berapa lama kemudian ada seorang muda lihat Saul rupanya belum mati, tapi sekarat. Dia bangun lagi, dia lihat pemuda itu. Dia minta dibunuh aja. Dan pemuda ini lihat gak mungkin hidup juga kok, tertusuk begitu. Dibunuh supaya tidak menderita. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau lihat 2 ayat loh, ini yang benar yang mana nih? Itu saling melengkapi sebenarnya. Ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang seperti ini. Nah ini kalau untuk orang yang suka menyerang Alkitab, salah itu Alkitab. Yang satu bilang bunuh diri, yang satu bilang dibunuh gitu. Ya. Nah yang benar begitu. Jadi bukan salah. Memang kisahnya begitu. Nanti kita suatu hari ketemu ayat yang 1 malaikat, tapi di tempat lain dikatakan 2 malaikat gitu. Itu nggak ada yang salah. Itu setelah berapa lama datang 1 malaikat lagi. Cuma begitu aja, simple saja. Ada banyak hal, ayat-ayat yang sulit dijelaskan. Sebenarnya nggak sulit, kalau mengerti prinsipnya. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya orang, Saul bunuh diri atau dibunuh? Saul bunuh diri, tapi ketika belum mati, ada seorang anak muda, ia sadar lagi ada seorang anak muda lewat.
minta supaya dibunuh, supaya nggak menderita. Lalu dibunuh oleh anak muda itu. Begitu ya? Jelas ya? Oke. Bapak Ibu kalau ikut online Bible study ini, makin lama makin apa ya? Makin cerdas melakukan hermeneutik, melakukan tafsir Alkitab. Karena saya giring kepada konteks yang benar, cara membaca Alkitab. Jadi kalau biasanya sekolah STT yang dijelaskan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah di ayat berikutnya, ayat 17 sampai 27, Daud sangat sedih mendengar kematian Saul dan Yonatan. Itulah sebabnya Daud menyanyikan nyanyian ratapan. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri nyanyian ratapannya ini. Daud sangat kehilangan sahabatnya yang adalah anak Saul, yaitu Yonatan. Kan Yonatan sudah berapa kali itu mengadakan perjanjian dengan Yakub, sehidup semati. Dan di samping itu Yakub sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Masih ingat gak Yakub punya Daud punya kesempatan 2 kali membunuh Saul, tapi tidak dilakukannya. Kenapa? Karena Saul diurapi Tuhan. Demikian juga ketika mati, Daud sangat menghormati Saul. Ya. Selengkapnya silakan baca 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Ya. Ini gambar di samping ini mayatnya Saul digantung di tembok kota. Juga Yonatan. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang belum mengikuti sesi yang lalu silahkan diikuti supaya nyambung terus ya. Kita sudah sejauh ini, jangan ada yang menyerah. Kita sudah membahas dari kitab Kejadian, sekarang sudah sampai 2 Samuel. Terus Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian di pasal kedua, Daud menjadi raja atas Yehuda, bukan raja atas Israel, hanya Yehuda. Sedangkan Isi-Boset, yaitu anaknya Saul, menjadi raja atas seluruh Israel kecuali Yehuda. Makanya Isi-Boset tidak saya sebut sebagai raja kedua Israel, karena tidak seluruh Israel juga. Ya, oke. Daud itu sering bertanya kepada Tuhan jika ingin melangkah. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Ditunjukkan oleh Tuhan, ke Hebron. Nah, Hebron inilah yang menjadi ibu kota sebenarnya ketika itu. Nah ya. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Cuma kaum Yehuda. Abner bin Ner, panglimanya Saul, mengambil Isi-Boset, yaitu anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim dan menjadikannya raja atas Gilead, Asyuri, Yisrael, Efraim, Benyamin, bahkan seluruh Israel. Tentu saja Bapak Ibu harus membaca secara konteks. Seluruh Israel ini tidak mungkin termasuk Yehuda, karena Yehuda sudah mengangkat Raja Daud. Begitu ya, mengerti ya? Jadi jangan letterlux kalau baca Alkitab itu seluruh kata-katanya. Iya, tapi baca itu Daud sudah menjadi Raja Yehuda. Gitu loh. Jadi jangan apa adanya begitu. Nanti salah bacanya. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel. Dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Cuma 2 tahun Isi-Boset. Hanya kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Artinya selain Yehuda ikut Isi-Boset. Gitu ya. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun 6 bulan. 7,5 tahun. Ya. Ini petanya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu Hebron di mana? Di sebelah barat Laut Mati. Di bawahnya Yerusalem.
Itu Hebron, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, keluarga dari Saul terus berperang melawan keluarga dari Daud. Jadi peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud ini berlarut-larut, gak selesai-selesai. Padahal Saul sudah mati. Tapi Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kalau dibaca ya, Bapak Ibu baca, saudara baca, ceritanya begini. Abner bin Ner, yaitu panglima Saul tadi, tersinggung berat terhadap Isi-Boset. Karena Isi-Boset bertanya, Abner, kenapa kau menghampiri gundik ayahku yang namanya Rispa? Waduh, Abner ini kan jauh lebih senior ya. Dia tersinggung, saudara. Sejak itu Abner berpihak pada Daud. Apalagi ia mendengar sebenarnya Tuhan sudah bernubuat Daud akan pengganti Saul, menjadi pengganti Saul. Abner akhirnya bertemu dengan Daud di Hebron. Ya. Tetapi Yoab, panglimanya Daud, curiga. Ini salah tulis nih. Kalau Abner hanya berpura-pura, maka dibunuhnya Abner. Sekaligus itu sebagai balas dendam karena Abner itu membunuh Asael, adik daripada Yoab. Jadi balas dendam juga ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, pasal 4, Saudara. Ketika didengar anak Saul itu maksudnya siapa? Isi-Boset, bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Saudara ingat, Abner ini panglimanya Saul. Yang lain lemah, yang paling kuat Abner. Begitu Abner mati, yang lain lemah langsung. Akhirnya 2 orang kepala rombongannya Isi-Boset berkhianat. Namanya Baana dan Rehab. Ia membunuh Isi-Boset ketika lagi tidur dan memenggal kepalanya, lalu dibawa ke Daud. Mungkin maksud 2 orang ini ingin menyenangkan hati Daud kali ya. Kan Daud makin kuat nih, Abner mati. Mungkin 2 orang ini berpikir, waduh ini bakal kalah ini. Jadi dia berkhianat. Dipenggal kepalanya Isi-Boset, dibawa ke Daud. Dengan harapan Daud senang. Tetapi Daud malah menghukum mati mereka. Kenapa? Lagi-lagi Daud menghormati Tuhan yang telah mengurapi Saul. Maka Daud membela keturunannya juga. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, pasal 5. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Menghadap Daud maksudnya. Mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Makanya Daud disebut raja kedua. Isi-Boset sebenarnya raja kedua, cuma tidak seluruh Israel, kecuali tadi, masih ingat ya? Kan kalau Daud itu kalau Daud kan memerintah Yehuda. Jadi Isi-Boset memerintah seluruh Israel kecuali Yehuda. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Akhirnya Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Ketika itu Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. Dan ia memerintah
40 tahun lamanya. Artinya apa? Daud mati di umur 70 tahun. Ya. Daud berumur 30 tahun ketika jadi raja, memerintahnya 40 tahun gitu, ya. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, 7,5 tahun ya. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. 33 ditambah 7,5, 40,5, ya 40 tahun lah. Ya. Begitu ceritanya. Jadi Daud memerintah dihitung dari sejak di Hebron. Oke, kita lanjutkan. Daud akhirnya menaklukkan Yerusalem dan Filistin, pasal 5 itu. Lalu Daud merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus. Bapak Ibu sekalian, jadi di Yerusalem itu tinggal orang Yebus namanya. Orang Yebus ini harusnya diusir pada waktu zamannya Yosua, tetapi Yosua tidak mengusirnya. Itulah kesalahan Yosua dulu. Tuhan memerintahkan supaya Kanaan dibersihkan. Ternyata Yosua tidak selesai tugasnya. Daud inilah yang akan menyelesaikan. Ia menyerbu Yerusalem, merebut kota Yerusalem dari orang Yebus. Ya. Sehingga akhirnya ibu kota pindah dari Hebron ke Yerusalem. Kalau Hebron kan hanya untuk Yehuda. Nah, Yerusalem untuk seluruh Israel. Begitu ya. Lalu makin lama, makin besarlah kekuatan Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Daud juga memukul kalah orang Filistin sesuai perintah Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya, setelah masuk ke Yerusalem, dan Yerusalem menjadi ibu kota Israel, lalu Daud ingin membawa tabut perjanjian. Tetapi Daud tidak membawa tabut perjanjian itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Gambar ini ilustrasinya begini. Tabut perjanjiannya itu ini dibawa oleh sapi-sapi begini. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan marah sehingga akhirnya Usa, sapinya terpelecok kakinya, terus Usa memegang itu tabut perjanjian dan mati. Daud lalu mungkin takut, mungkin apa ya. Daud lalu tidak mau melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, tapi membawa tabut perjanjian ini ke rumah Obed Edom namanya, orang Gad. Selama 3 bulan tabut itu sempat di rumahnya Obed Edom ini. Dan selama 3 bulan itu juga Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Dengan demikian Daud mengerti bahwa Tuhan berkenan kepada kehadirannya lewat tabut perjanjian. Jadi harus diteruskan ke Yerusalem. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tapi kali ini Daud mengikuti prosedur yang benar. Ini dia. Harus diangkut oleh para imam. Yang tadi kan bukan para imam, ditarik sapi. Ya. Nah, kali ini mengikuti prosedur yang benar, membawa tabut perjanjiannya. 1 Tawarik 15 ayat 11 sampai 15. Di situ dikisahkan yang dulu itu nggak benar bawanya gitu. Jadi sebenarnya 1 Samuel dan 1 Tawarik ini isinya sama, saudara. Saling melengkapi aja. Ya. Coba kita baca 1 Tawarik 15 ayat 11 sampai 15. Ini dia. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu." Begitu ya. Jadi kali ini Daud
mengikuti prosedurnya sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, setelah sampai di Yerusalem, Daud punya keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Daud bahwa yang membangun nanti adalah keturunan Daud dan kerajaannya akan selama-lamanya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Itu 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 ya. Oke. Jadi Daud sudah menaklukkan Yerusalem, ia sudah jadi raja di Yerusalem sebagai ibu kota. Lalu ia memanggil Nabi Nathan. Masa aku diam di rumah begini bagus dari kayu aras, sedangkan tabut perjanjian cuma ada di bawah tenda, disimpan di dalam tenda. Daud mau membuat rumah Tuhan untuk tabut perjanjian itu. Tetapi Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan agar disampaikan kepada Daud bahwa apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian, sudah mati maksudnya, bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Itu ayat 12, saudara. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, kalau Saul dibuang oleh Tuhan, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Daud mendengar hal itu. Daud tidak sedih, saudara. Dilarang Tuhan untuk membuat rumah Tuhan, nanti keturunannya. Daud lalu mengucap syukur, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa keturunannya nanti yang akan mempunyai kerajaan untuk selama-lamanya, akan membangun rumah Tuhan. Ya. Oke, kita teruskan dulu. Ya. Akhirnya Daud menyelesaikan penaklukan Kanaan secara keseluruhan yang dulu pending ketika zamannya Yosua, lalu Yosua mati, lalu pending ya. Nah, ini kisahnya 2 Samuel 8 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 19 ya. Jadi Daud menaklukkan orang Yebus yang di Yerusalem. Yerusalem mana? Yebus ini yang di Yerusalem. Kemudian Filistin yang di samping di sekitarnya Gad ini Filistin. Ya. Kemudian Amon ini. Kemudian Aram di utara sini. Moab di bawah. Juga Edom. Jadi sudah semua dikalahkan. Makanya kerajaan ini menjadi kerajaan yang bersatu, United Kingdom, sejak Raja Daud. Waktu Saul belum, Daud ya, Daud yang sukses. Daud memiliki komitmen untuk selalu taat kepada Tuhan dan perjanjiannya. Dan satu lagi yang luar biasa, Daud sangat hormat pada keputusan Tuhan, yaitu keturunannya Saul, kan diurapi Saul. Makanya Daud bertanya-tanya, masih ada nggak sih anaknya Saul? Keturunannya maksudnya, keturunan Saul. Ternyata masih ada, yaitu anaknya Yonatan, jadi cucunya Saul. Meskipun kakinya timpang, tapi Daud sangat mengasihinya, dan Daud membawanya ke istana, makan bersama dengan Daud.
ya. Ini kisahnya. Daud lahir tahun 1010 sebelum Masehi di Bethlehem dan mati 970 sebelum Masehi di Yerusalem. Memiliki 8 istri dan anak lebih dari 18. Itu Daud. Oke. Ini saudara. Ini adalah Daud, ya. Istrinya 8, ini dia istrinya. 4, ini 4. Ya. Tetapi yang dari Batsheba, nanti Rabu depan kita akan bahas. Rupanya Daud berselingkuh dengan Batsheba. Padahal Batsheba punya suami Uria. Urianya terbunuh akhirnya, ya. Nah, dari perkawinan dari Batsheba inilah nanti akan ada anaknya Daud yang namanya Solomon. Dari sinilah Solomon akan memperanakan Rehoboam. Dari Rehoboam inilah keturunannya akan terus berlanjut sampai melahirkan Mesias. Ya. Itu kisahnya tuh. Ini, Saudara. Jadi kalau diurutin dari Abraham terus gitu ya. Terus gitu. Maka sampai kepada Daud dan Batsheba, Solomon, Rehoboam. Nah, ini kalau diterusin gitu ya. Akhirnya sampai ke keturunannya sampai kepada Yesus, Sang Mesias. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau ada yang meragukan apakah tokoh Daud ini fiktif atau sebenarnya ada? Rupanya catatan di luar Alkitab tidak terlalu banyak atau tidak ada yang mengacu kepada adanya Daud. Tapi kemudian ditemukan prasasti ini. Ini adalah prasasti Tel Dan. Di daerah kota Dan, Tel Dan ya. Ditemukan suatu prasasti dari batu ini. Di situ terukir tulisan-tulisan dalam bahasa Aram. Ya. Nah, ini bukti bahwa adanya Raja Daud ditemukan. Prasasti ini berasal dari pertengahan abad 9 sebelum Masehi. Ditemukan di tembok kota Dan pada tahun 1993. Tembok itu kemungkinan dibangun kembali oleh orang Israel pada awal abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah mereka merebut kembali Dan dari Asyur. Saudara, kalau ada yang mengerti bahasa Aram nih di sini. Waduh, kok nggak jelas ya, sebentar. Oke, saya ganti nih. Ini saudara. Oh, nggak bisa juga ya. Warnanya merah aja deh. Ya, merah. Ini dia. Saudara. Kalau ada yang bisa bahasa Aram, ini tulisannya artinya adalah House of David. Rumah Daud maksudnya. Ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ada situs lain, saudara ya, namanya Masada. Masada ini adalah benteng dari batu secara alam terjadinya di pantai barat Laut Mati. Dataran tinggi atas mencakup 20 hektar. Ini saudara yang di atas. Dataran tinggi ini luasnya 8 hektar. Ya. Naik tiba-tiba 1.300 kaki atau 40 meter di atas Laut Mati tingginya ya. Masada itu berarti benteng gunung. Dan Daud mungkin berhenti di sini waktu melarikan diri dari Saul. 1 Samuel 22 ayat 4 dan 1 Samuel 24 ayat 22. Kemungkinan besar Daud berhenti di tempat ini ketika dikejar oleh Saul. Begitu ya. Saya ingin sharekan fotonya hari ini dan rekonstruksi ketika zaman itu seperti apa kira-kiranya. Ya.
Oke, sebentar saya siapkan dulu ya. Jadi Masada itu seperti ini Bapak Ibu. Bentar ya. Oke, kita share. Ya, ini Bapak Ibu. Ini adalah foto Masada saat ini. Ya. Foto Masada saat ini. Ini. Jadi kalau kita lihat dulunya mungkin seperti ini. Perhatikan di layar Bapak Ibu. Dahulu dia mungkin seperti ini. Benteng seperti ini. Jadi Daud pergi ke sini waktu dikejar oleh Saul. Ya. Nah, ini foto zaman sekarang ini, itu rekonstruksinya gambar bangunan-bangunan itu. Nah, sedangkan foto zaman sekarangnya ini. Ini tempat yang namanya Masada. Saat ini jarang orang yang ke sana. Kenapa? Tidak ada apa-apa, cuma batu begitu. Ya. Nah, dahulunya ada pemukiman seperti ini. Merupakan benteng. Ya. Oke, ini Masada. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, satu lagi yang menjadi bukti nyata banget adalah Yerusalem, yaitu Bait Allah, lokasi Bait Allah. Kan lokasi Bait Allah kemudian dibangun oleh Salomo akhirnya, ya. Hari ini bagaimana sih dibandingkan dengan ketika zaman itu? Oke, perhatikan di layar ya, Bapak Ibu. Saya akan share lagi. Ini adalah lokasi Bait Allah dahulu dan sekarang seperti apa. Oke, saya share dulu screen-nya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, kemudian direnovasi oleh Herodes dan seterusnya. Ini lokasi Bait Allahnya ini. Hari ini, pemandangan hari ini menjadi begini. Perhatikan di layar. Nah, jadi ini lokasi Bait Allah sebenarnya. Ya, ini hari ini. Dulunya begini. Jadi ada Bait Allah yang menghadap ke kita sekarang. Ini. Ada pintu gerbangnya ini. Masuk ke ruang Maha Kudus. Ini bisa oh, nggak bisa ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini tidak ada. Yang ada adalah tembok barat. Tembok baratnya. Ini di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita. Itu ada tembok barat itu. Ya. Nah, jadi kalau dahulunya begini, semua hancur, akhirnya jadi begini zaman sekarang. Yang ada hanya tembok barat, dimana kalau kalau kita ke Israel, kita akan dibawa ke tembok barat itu. Ya, demikian posisi hari ini Yerusalem. Kemudian kita lanjutkan dulu slide kita ya. Tadi sampai di mana tadi? Ya, tadi sampai di sini Masada ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya share dulu. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu sekalian. Saudara, kita lanjutkan ya. Ya, jadi Yerusalem itu sebelah baratnya Bukit Zaitun. Kalau ke barat kita lihat Bukit Zaitun. Dan Yerusalem itu terletak di atas dataran tinggi Batu Kapur. Jadi Yerusalem itu kotanya terletak di atas. Itu sebabnya orang Yahudi mengadakan perayaan itu Hajj namanya. Hajj itu asal katanya
Itu maksudnya naik, berziarah atau beribadah naik ke Yerusalem. Lembah Hinnom di barat daya dan lembah Kidron di timurnya. Dikelilingi oleh pegunungan, hutan belantara, dan seterusnya ya. Di zamannya Daud, kemungkinan populasinya cuma 2000 di zamannya Daud. Penduduknya hanya 2000 Yerusalem. Di zamannya Salomo 4500 sampai 5000. Kalau sekarang sudah banyak, puluhan ribu mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang namanya tembok barat itu ini. Seringkali orang menyebutnya tembok ratapan kan? Tembok barat ini. Tembok bagian barat, ya. Jadi ini pada berdoa di pinggir tembok ini. Oke. Ya. Rabu depan kita akan lanjutkan perselingkuhan Daud dan Bathsheba. Bapak Ibu sekalian, kan kita selalu selama ini mengambil hikmat ketika belajar dari sejarah, ya. Nah, apa yang kita bisa dapat hikmatnya dari kisah Daud ini? Karena kisah ini sampai di sini masih baik-baik saja Daud. Apakah demikian sampai akhir hayatnya? Nanti kita akan lanjutkan Rabu depan ya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmatnya dari kisah kali ini. Bahwa Daud selalu bertanya kepada Tuhan, apakah langkahku harus begini atau begitu? Dan Daud disertai Tuhan, makanya menang terus. Bapak Ibu sekalian, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, itu udah paling utama sebenarnya. Sehingga kita menjadi peka apa yang harus kita lakukan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Jadi dalam hal ini Daud menjadi contoh yang baik. Yang kedua, Daud ini luar biasa, Bapak. Punya kesempatan untuk membunuh Saul, musuhnya itu. Padahal Saul ingin membunuh dia, tapi tidak dilakukannya. Kenapa? Karena ia memandang orang yang diurapi Tuhan. Hari ini, kalau ada orang yang diurapi Tuhan, kita harus hormat sama dia. Ya. Jadi jangan menjadi pemberontak. Jangan hidup ini nggak punya tatanan. Seperti orang liar begitu. Ya. Jadi itu. Jadi meskipun Saul jahat, tapi Daud baik hati kepada Saul. Bahkan sampai pada keturunannya. Ingat Daud ketika jadi raja di Yerusalem, ia cari keturunan Saul. Ada nggak? Ternyata masih ada. Anaknya Yonatan, cucunya Saul. Tapi dalam keadaan timpang kakinya. Diajak ke istana oleh Daud. Diperlakukan dengan baik. Luar biasa ya. Daud ini tidak mau berlumuran dosa tangannya. Ia mau taat kepada Tuhan sesuai aturan, kecuali satu yang tadi mengangkut tabut perjanjian tapi tidak dengan aturan yang diajarkan Tuhan. Padahal di kitab Taurat ditulis bagaimana mengangkut tabut perjanjian itu. Nah, hari ini kita harus ambil hikmatnya bahwa kita harus taat kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jangan mempunyai sifat yang membunuh. Meskipun bukan membunuh dengan fisik, membunuh karakter aja kau seorang pembunuh. Ya. Nanti kalau kita sudah pembahasan ini sampai ke perjanjian baru, wah itu luar biasa itu ajaran Tuhan Yesus. Ya. Tapi sekarang kita akan telusuri terus kisah ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan kesalahan Daud yang lumayan fatal. Ya. Oke. Baik. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Co-host silakan. Ya, terima kasih Pak Winyo atas kebenarannya pada malam hari ini.
Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi yang bertanya silakan raise hand. Karena ini pertanyaannya sangat banyak, silakan pertanyaannya lebih jelas dan singkat padat. Langsung saja Kita langsung ke pertanyaannya. langsung ke penanya pertama. Ibu Verna Wirja Pranata, silakan Bu, di unmute. Bu Verna, silakan. Langsung pertanyaannya. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, Malam. yang pertama, dalam 2 Samuel 3 ayat 14, mengapa Daud masih menginginkan Mikal, anak Daud yang sudah dinikahkan dengan orang lain, Paltiel? Iya. Satu. Ya. Justru Daud ini sangat baik, Bu. Karena sudah dinikahkan ya dia mau bertanggung jawab terus. Padahal dia kalau menikahi siapa saja bisa dengan gampangnya. Tapi dia ingat Mikal. Dulu Mikal menolong dia juga, Bu. Menurunkan, ingat nggak ketika Saul ingin bunuh, diturunkan lewat jendela sehingga Daud lari. Jadi Daud ini orang yang suka membalas budi juga. Tapi dia udah nikah. Ya, tapi nikah kan kesalahan Saul tuh, dinikahkan sama orang lain. Bukan maunya Mikal. Gitu. Pertanyaan kedua, Pak. Waktu Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab, dia membuat kesalahan karena memindahkan dengan kereta, Betul. ditarik dengan sapi. Betul. Tapi bagaimana tabut perjanjian waktu direbut dari orang Israel kepada orang Filistin tidak pakai peraturan? Ya makanya menimbulkan tulah kan. Kan tabut perjanjian itu direbut Filistin. Nah, di mana tabut perjanjian itu ada, tulah kena orang Filistin. Akhirnya apa orang pindah. Filistin yang menjamah tabut itu juga dibunuh? Tidak menjamah, orang Filistin tidak ditulis menjamah, tapi tabut itu di kota mana orang Filistin kena tulah semuanya. Pindah-pindah kena terus, akhirnya orang Filistin dikembalin aja deh, gitu tabutnya. Gitu, Bu. Pakai kereta juga. Ya, tapi itu kan orang Filistin. Jadi dimaafin ya, Pak? Bukan dimaafin, orang Filistin sudah kena tulah, Bu. Apanya yang dimaafin? Kan kena Jadi tulah terus. peraturannya nggak berlaku ya? Peraturan juga nggak berlaku, orang Filistin juga nggak ngerti peraturan itu, Bu. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Berikutnya. Ya, selanjutnya Bapak Asahel Santoso, silakan Pak, di unmute. Baik, malam Pak Beknyo. Selamat malam. Mungkin mau tanya, Daud itu kan orang yang diurapi Tuhan, Ya. Dan tentunya sebagai orang yang diurapi Tuhan, dia tahu tentang hukum Allah ya. Ya. Jangan berzinah, jangan mengingini hamba harta yang lain, tapi dia justru berzinah dan membunuh suaminya kan. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa justru dari keturunan yang dari zina itu yang lahir Mesias, kenapa tidak dari keturunan yang baik-baik? Di sisi yang lain, kalau Daud tidak berzina dan berbuat dosa, apakah Mesias tidak lahir kan? Bisa dipikir seperti itu, Pak. Oke. Seandainya, ini kan berandai-andai semua kan? Iya, Pak. Seandainya Daud tidak berzina dengan Bathsheba, yang namanya nubuatan Tuhan pasti terjadi, Pak. Cuma bukan melalui Bathsheba. Namanya berandai-andai, saya juga jawabnya berandai-andai. Tapi mengapa melalui Bathsheba dipakai Tuhan untuk melahirkan melalui silsilahnya itu Mesias? Nah, inilah kehebatan Tuhan kita, Pak. Tuhan itu memakai siapa saja untuk silsilah itu. Bahkan mampir ke orang Kanaan, mampir ke Moab, ya kan? Tamar itu orang Kanaan, Ruth itu orang Moab, perempuan Moab. Sekarang malah hasil perselingkuhan lagi. Tuhan tuh mampir kemana-mana karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Nah, ini luar biasa, Pak. Bayangkan kalau Tuhan memakai silsilah itu lewat imam-imam semua gitu. Nggak ada implikasinya, Pak. Kalau ini ada implikasinya nih. Implikasinya adalah siapapun kita, orang tua kita siapapun, Tuhan tidak peduli. Yang penting pribadi kita oke apa enggak. Karena Tuhan memakai semuanya untuk kemuliaannya. Tuhan tidak membeda-bedakan suku. Itu bukti nyata itu. Bahwa Tuhan tidak mengistimewakan Israel dalam rangka keselamatan, enggak.
Tuhan hanya mengistimewakan Israel untuk memperkenalkan Allah yang benar, untuk melahirkan Mesias. Udah itu saja sebagai saksi di akhir zaman. Tapi soal keselamatan masing-masing. Karena bangsa Israel banyak yang binasa juga kan, buandel, tegak tengkuk, binasa akhirnya. Nah itu atas dosa-dosa yang sudah dibuat Daud, dia bukannya dihukum malah keturunannya jadi Mesias ya Pak, yang dari Betseba itu. Oh, ada penghukuman Pak nanti Rabu mendatang. Ada Pak, Ya, ada akibatnya itu kesalahan itu. Itu ada akibatnya. Tidak ada kesalahan yang tidak ada akibat Pak. Ingat baik-baik itu. Ya. Memang dosa diampuni, tapi akibat perbuatan dosa ini selalu ada akibat. Selalu. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak Tinggal. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Mei Pardosi. Silakan Ibu Mei. Shalom Kak Wino, selamat malam. Malam. Shalom semua saudara-saudari yang menghadiri pada malam ini. Terima kasih kepada Pak Wino untuk waktu dan tenaganya. Terima kasih ya Pak. Dan juga kepada saudara kita Betty Jun. Terima kasih Bu. Pak, saya bertanya. Saya mundur dulu ke minggu yang lepas ya Pak ya. Ya. Saya mau tanya Pak dulu. Apakah roh jahat itu sudah ada sebelum Lucifer memberontak kepada Allah ya Pak? Sebentar Bu, suaranya kurang jelas. Kenapa Bu? Oh ya, maaf ya Pak. Apakah roh jahat sudah ada sebelum Lucifer memberontak kepada Allah? Oh, oke, baik. Ini topiknya lain nih. Baik. Tapi gini, jawabannya singkat saja. Allah menciptakan makhluk surgawi itu ada di surga, di Gunung Kudus Tuhan. Lalu ia memberontak. Ya. Tapi sebelum memberontak, ia menyeret malaikat-malaikat yang lain untuk ikut dia. Nah, ia menyeret sepertiga malaikat di surga, memberontak. Terjadi peperangan di surga. Sehingga ia dikutuk. Ia menjadi setan atau iblis. Sedangkan sepertiga malaikat yang ikut dia dikutuk menjadi roh-roh jahat di dunia ini. Gitu. Maksudnya intinya yang pertama itu adalah Lucifer ya Pak ya? Intinya setan hanya satu atau iblis yang tadinya makhluk surgawi. Itu karena memberontak dikutuk menjadi setan atau iblis. Sama, setan sama iblis sama. Oh, setan sama iblis sama? Sama. Oh, oke. Sepertiga malaikat dikutuk menjadi roh-roh jahat di dunia ini sampai sekarang. Oh, oke. Jadi kekuatan daripada dukun-dukun itu daripada roh jahat ya Pak? Betul. Itu roh-roh jahat pasti. Oke Pak. Satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Pak, ini kan tentang Saul ya Pak ya. Saul, ya. Saul kan dia bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Ya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 4. 1 Samuel 31 ayat 4. Ya. Apakah orang yang bunuh diri adalah kekejian di mata Tuhan ya Pak ya? Ya, pasti. Pasti. Terus gimana dengan Saul dong Pak? Ya, makanya Saul tidak selamat, Bu. Oh. Saul tidak selamat, kan Tuhan sudah meninggalkan Saul. Tuhan tidak mau lagi bicara sama Saul. Roh Tuhan sudah undur daripada Saul gitu. Jadi ya Saul pasti tidak selamat. Terus gimana dengan zaman sekarang Pak? Sama, bunuh diri ya nggak selamat. Tentu kalau bunuh diri dalam kejadian, dia mengalami kejadian yang fatal, dia bunuh diri, terus gimana dong Pak? Nggak selamat kalau bunuh diri, Bu. Makanya kita tidak boleh bunuh diri, kan kita nggak punya hak untuk nyawa kita, punya Tuhan. Kalau sudah fatal sekali ya kita berdoa minta tolong Tuhan. Kalau Tuhan angkat ya angkat. Apa yang baik saja menurut Tuhan, gitu aja. Jangan kita yang membunuh, tidak boleh. Kalau kita dibunuh gimana dong Pak? Kenapa? Kalau kita yang dibunuh gimana dong? Kita dibunuh. Orang lain yang bunuh kita atau saudara? Oh iya, bukan salah kita dong. Kan bukan salah kita itu. Orang itu yang ke neraka. Kalau orang yang itu bertobat? Kalau orang itu bertobat ya diampuni. Asal bertobat sungguh-sungguh. Masalahnya orang itu gak gampang bertobat, Bu.
Orang jahat itu nggak bisa bertobat, di mulut aja bertobatnya. Kalau dia bertobat, dia harus bayar harga mahal sekali biasanya. Gitu. Yang ngeri juga ya Pak ya. Iya, ada sebab akibat. Berarti hidup ini dong nggak bisa main dong. Nggak bisa, siapa suruh main-main? Iya. Ya, Wah. jangan ya, Pak. main-main. Iya nih, apalagi ini ya Pak ya, kalau mendengar kesucian Tuhan ya, ayo ngeri banget nih. Iya, betul. Tapi Tuhan itu luar biasa loh, Bu. Kalau kita berkenan gitu ya, kita bisa senang gitu bersama Tuhan. Iya Pak, apalagi kalau kita merasakan damai sejahtera ya Pak ya, Iya, luar betul. biasa. Iya, Betul. saya sudah merasakan Pak, walaupun pertobatan itu bukan langsung otomatis gitu ya, Ya, perlahan puji Tuhan. pelan-pelan. Memang melalui proses, Bu. Pelan-pelan nanti makin lama makin damai sejahteranya makin besar. Ya, Iya Pak, ini haus firman ini Pak, bagus. firman kebenaran ya. Puji Tuhan. Iya, makasih Pak ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati, shalom. Shalom. Ya, selanjutnya Bapak Rafli Rinaldi, silakan Pak Pak Rafli, Rafli. silakan. Ya, selamat malam Pak Selamat Wiknyo. malam. Malam ini kita bahas, ternyata ada lagi kontradiksi Pak ya, seperti minggu lalu Pak ya. Ya, Saya tadi mendengar penjelasan Pak Wiknyo ya mengenai di 1 Samuel ayat 31 Pak ya, ya, Roh. dengan 2 Samuel ayat 2 Samuel pasal 1 Pak ya. Ya, Tadi Bapak menjelaskan bahwa yang di 2 Samuel itu adalah Saul belum mati Pak ya, sehingga ketika orang Amalek itu melihat, dia lalu membunuh begitu Pak ya. ya, Begini Pak ya, saya kembali lagi ya, kita yang minggu lalu itu kan Pak Victor mengatakan apa yang ditulis Alkitab itu kita terima ya. Ya. Nah, kembali berdasarkan hal itu Pak, saya juga ingin membandingkannya dengan catatan kita, pelajaran kita pada malam hari ini Pak. ya, Kalau di pasal 31 ayat 1, pasal 31 1 Samuel itu kan jelas dikatakan Pak, Saul mati, bukan Saul sekarat, ya kan? Ya. Dan dia punya pembawa senjata itu juga tidak mungkin bunuh diri kalau seandainya dia tidak melihat bahwa Saul itu betul-betul sudah mati Pak. Adapun di 1 Samuel pasal 2 Samuel pasal 1 ada seorang Amalek yang mengatakan bahwa dia yang membunuh membunuh Saul. Dari beberapa penafsiran yang saya sudah pernah baca Pak, karena ini adalah dua hal yang kontradiksi, saya lebih cenderung mengatakan bahwa 2 Samuel itu yang lebih ceritanya itu lebih mengandung informasi yang tidak benar Pak. Artinya orang Amalek ini memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu dari Daud Pak. Karena kita tahu bahwa Saul sama Daud itu kan musuhan Pak. Saul mau membunuh Daud. Daud lari dari kejaran Saul. Ya kan? Nah, ketika dia melihat kesempatan ini, tentu dia berharap bahwa ketika aku yang membunuh Saul, lalu menghadap ke Daud dan memberitahukan kepada Daud bahwa aku yang membunuh Saul, dia berharap Adam akan mendapatkan hadiah, Pak. Ya kan? Oke, Nah, mengerti. kenyataannya tidak demikian halnya dengan Daud. Daud itu hatinya bersih sekali, tidak ada dendam di dalam dirinya, meskipun dia mau dibunuh oleh Saul gitu loh, Pak. Mengerti. Nah, saya lebih cenderung kepada bahwa informasi yang diberikan oleh orang Amalek itu adalah informasi yang tidak benar. Oke, Seperti itu, mengerti, Pak. mengerti. Oke, komentar saya gini, Pak. Kalau Bapak bilang informasi yang diberikan oleh orang Amalek itu tidak benar, itu asumsi namanya. Karena tidak Ya, ditulis. tafsiran ya. Betul. Ya, tafsiran ya, tafsir. Oke. Kalau saya lebih begini, Pak. Ketika Saul menjatuhkan diri itu, bisa saja dia pingsan, Pak. Karena dianggap mati oleh si pembawa senjatanya ini. Kan mati ini menurut pembawa senjatanya. Perhatikan deh kalimatnya. Ya. Jadi ketika pembawa senjatanya itu melihat bahwa Saul telah mati, jadi menurut pemandangan pembawa senjatanya, bisa aja Saul ya udah diem aja gitu. Ya. Nah, lalu ia bunuh diri. Nah, terus orang ini lewat, orang Amalek ini ternyata belum mati tapi sekarat. Kenapa? Karena kalimatnya jelas juga di 2 Samuel ayat 1 itu. Orang Amalek ini bilang, wah ini tidak mungkin hidup. Kalau begini udah tertusuk sama tombak begini. Jadi dia kabulkan untuk membunuh gitu. Nah itu Pak. Jadi itu lebih cocok menurut saya daripada berasumsi, oh ini bohong nih. Nggak ada kalimat bohong. Ini dia memang memanfaatkan itu betul. Tapi informasi yang dia cerita juga benar. Gitu. Tapi Nggak ada.
Ya, masalah kalau kita mau mengacu kembali kepada Alkitab bahwa apa yang ditulis Alkitab itu kan tidak mungkin salah, Pak. Kita juga Tidak mungkin. bisa kita juga tidak mungkin berasumsi bahwa ini dia belum mati ini. Itu kan menurut pembawa senjatanya. Sama halnya dengan penulis mengenai roh Samuel dengan roh setan itu, Pak. Itu yang ditulis oleh penulis dari 1 Samuel itu, Pak, bahwa yang muncul itu adalah roh Samuel, bukan roh setan. Kan seperti itu, Pak, ceritanya. Beda, Pak. Coba agak teliti sedikit. Kalau yang roh Samuel itu jelas dikatakan bahwa roh maka Samuel berbicara kepada Saul. Itu jelas tuh. Ya, betul, Pak. Nggak ada Saya setuju asumsi. dengan itu. Nah, yang ini, Pak, yang ini, ya, perhatikan baik-baik nih, Pak. Nanti juga ada tuh, Isi-Boset itu Raja Israel kan? Tulisannya Israel, Pak. Padahal bukan. Kecuali Yehuda harusnya. Makanya kita harus lihat konteks. Konteks itu yang utama, Pak. Kalau letterlux, nanti jadi kacau. Isi-Boset Raja Israel. Oh, Iya, nggak bisa, padahal tidak bukan. ya. Nggak boleh Tidak letterlux. masuk di dalam silsilah ya. Nah, makanya. Betul. Nah, ini juga gitu. Kita lihat, oh rupanya begitu kejadiannya, gitu. Nggak boleh asumsi, Pak, pokoknya. Jadi Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi, gitu. Ya, tapi namanya tafsir orang bisa beda. Tapi kalau saya lebih cenderung yang ini. Ya, oke. Oke, Ya. Pak. Thank you, Pak. Ya. Oke, Tuhan berkati, Pak. Ya, selanjutnya Saudara Hansel Santoso, silakan. Ya, Hansel, Di-unmute. silakan. Ya, selamat malam Pak Wisnu. Malam. Shalom. Shalom. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama mengenai pembangunan Bait Allah. Ya. Kan tadi Bapak sebutkan bahwa yang diperbolehkan untuk membangun Bait Allah itu adalah Salomo. Nah, apakah karena Daud melakukan kesalahan seperti berzina dan masalah tabut itu, apakah karena itu jadi Daud itu tidak diperbolehkan untuk membangun Bait Allah, atau apa ya Pak alasannya seperti itu? Oke. Ini ada beberapa alasan nih, karena Daud memang punya kesalahan. Tapi kalau dijelaskan oleh Alkitab sampai di sini ya, nanti ke depan mungkin ada penjelasan lebih jelas. Sampai di sini memang Daud ini kan pindah-pindah tabernakel. Pindah-pindah kan. Nah, setelah sampai di Yerusalem, ya bukan dia, nanti aja keturunan berikutnya yang tidak pindah-pindah lagi. Yang Bait Allahnya permanen, bangunan permanen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rupanya menurut saya nih ya, rupanya ada titipan dari Tuhan sebenarnya, kerajaanmu akan kekal. Itu bukan Salomo. Anak Daud itu Mesias. Rupanya ini bermakna ganda. Jadi selain Salomo nanti ada yang kerajaannya kekal. Nah, gitu. Kalau mau lihat tipologinya begitu. Ya. Oke, Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, Ya. tentang tabut Bait Allah, tabut perjanjian maksud saya. Ya. Tabut perjanjian itu kan dulu sering dibawa kemana-mana oleh bangsa Israel sebelum Bait Allah itu dibangun ya Pak ya. Betul. Nah, tapi setelah Bait Allah dibangun, berarti apakah tabut perjanjian itu berarti berdiam ada di Bait Allah, atau sekarang ada di mana ya Pak posisinya Pak? Nanti dulu, yang dimaksud sekarang tuh zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang sudah tidak ada, Bait Allah aja nggak ada. Oh, jadi tabut perjanjian sudah tidak ada juga ya Pak ya? Tabut perjanjian juga sudah tidak ada. Nggak ada semuanya. Nanti ada kisahnya tuh. Nanti sebelum perjanjian baru itu ada. Dihancurkan itu. Ya. Dihancurkan ketika Bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi. Habis itu nggak ada cerita tuh. Hilang. Habis. Meskipun di internet banyak cerita, oh itu ada di Ethiopia, oh itu sebenarnya ada di ruang rahasia, oh itu ditemukan di bawah Golgota dan sebagainya. Tapi mana buktinya? Kalau itu ditemukan pasti ribut penemuan dunia. Itu banyak hoax. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Susilawati, silakan Bu, di-unmute. Ya Bu, silakan. Salam, selamat malam Pak Wik. Selamat malam. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa waktu mau membangun Bait Allah itu Allah
menyampaikannya ke Nathan, bukannya Daud punya hubungan yang baik juga dengan Allah. Kenapa harus lewat Nathan? Ya. Itu yang pertama. Karena Daud bertanyanya sama Nathan. Oh, Loh, gitu. iya kan? Kan itu Daud memanggil Nathan tuh. Oh, iya. Kan biasanya Daud tanya Tuhan langsung tuh. Iya, benar. Kali ini dia tanya sama Nabi Nathan, dia panggil Nabi Nathan. Ya udah, Tuhan bilang kamu nanya Nathan, ya aku ngomong saja sama Nathan. Oh gitu. Iya. Ya, baik Pak. Yang Ya, kedua, selanjutnya Ibu Meike Tumengkol. Silakan Bu. Bu Meike silakan. Ya, shalom. Shalom. Tadi saya tertarik Pak ya di slide yang Bapak tunjukkan bagaimana medannya bagaimana Daud dia lari waktu dikejar-kejar Pak ya. Ya. Nah, kalau dibandingkan aplikasikan dengan kekristenan kita pada saat ini Pak ya, banyak orang terlalu manja. Padahal mereka terlalu manja dan bahkan sampai mau datang ibadah saja tinggal naik mobil, semua sarana ada, tapi banyak orang tidak memperjuangkan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, karena saya lihat medannya itu loh Pak, waktu dia lari itu kan, wah bukan datar begitu, itu luar biasa. Nah pertanyaan saya pada waktu Daud dia lari waktu dikejar-kejar oleh Saul itu dia lari tujuannya apa Pak? Apakah dia punya perasaan takut waktu dikejar Saul atau cuma demi melindungi dirinya saja untuk tetap selamat? Oke, kalau kita lihat Saul sudah beberapa kali mau nombak kan, tapi Daud nggak melawan, lari. Itu bukan karena takut loh Bu. Kenapa? Karena Daud sudah biasa menghadapi banyak sekali tentara, sudah biasa perang yang pertama. Yang kedua, Daud waktu jadi gembala aja, singa aja dirobek sama dia. Ya, jadi Daud nggak bisa dianggap enteng nih. Goliat aja mati. Jadi nggak takut sama Saul. Tapi Daud nggak mau menyakiti Saul karena Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Dan itu konsisten Daud. Sampai keturunannya aja dicari, mau ditampung sama dia. Kalau ada yang membunuh keturunan Saul, dibunuh lagi sama dia. Aku saja nggak membunuh, kau bunuh ya, gitu. Kan 2 kali itu kejadian itu. Yang terakhir itu orang Amalek tadi itu, nih lihat nih, gitu. Wah dibunuh sama Daud, begitu Bu. Ya, berarti tujuannya itu Pak ya, karena dia begitu menghormati Saul ya Pak ya, menghargai karena dia juga adalah utusan Tuhan. Buktinya gini Bu, buktinya 2 kali Daud memiliki kesempatan bunuh Saul, tapi nggak dilakukannya juga. Diambil jubahnya, potongan jubahnya dari jauh. Saul, aku sudah punya nih, aku nggak bermaksud jahat loh, gitu. Jadi itu membuktikan bahwa Daud bukan takut, bukan apa, bukan benci juga, tapi menghormati, sangat menghormati keputusan Tuhan. Ya, oke, baik Pak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Ibu Maria Krasyantiana, silakan Bu, Ibu Maria. Bu Maria, silakan. Selamat malam, Pak. Pak Wignya, ini saya mau nanya, kalau untuk saat ini diurapi itu seperti apa? Maksudnya bagaimana? Hari ini? Iya. Oke, hari ini yang dimaksud diurapi itu ya Bu. Kalau di zaman perjanjian lama, diurapi itu adalah mau menjadi seorang nabi diurapi, mau menjadi imam diurapi, menjadi raja diurapi. Nah, hari ini pengurapan artinya lain lagi. Kalau seseorang diurapi Tuhan, artinya dipakai Tuhan. Hari ini. Jadi tidak upacara khusus pakai minyak gitu, enggak. Diurapi itu orang yang dipakai Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan urapi mulutku, artinya tolong pakai mulutku, gitu. Tuhan urapi hidupku, pakailah hidupku. Pengurapan hari ini maksudnya itu, penyertaan Tuhan yang ada pada kita, pakailah aku Tuhan.
Kita harus tahu bahwa sekarang kita disertai Roh Kudus, harus menghayati hal itu. Jadi sebenarnya kita lebih dari diurapi pakai minyak itu jauh lebih hebat sekarang. Roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri kita. Begitu, Bu. Iya. Saya mau nanya satu lagi. Kan tadi itu dikatakan Raja Daud kan berselingkuh dengan Batsheba. Cuman kan yang hasil perselingkuhannya itu kan meninggal, Pak. Kan bukan menjadi Salomo itu. Oh, jadi Salomo, Bu? Loh, kalau saya baca dulu kayaknya yang meninggal itu. Nanti selingkuh. Rabu depan ya kita baca ya. Oh iya. Ya Rabu udah depan itu kan aja, ada. Pak. Ya. Oke, Tuhan berkati. Mungkin saya lupa. Ya, ada yang meninggal memang. Ya. Tapi dari situ lahir juga Salomo. Ya, selamat malam, Pastor. Selamat malam. Ya, saya mau tanya, di akhir hidup kan pertama kan Salomo itu kan hidupnya kan luar biasa, diurapi Tuhan, diberikan roh hikmat, akal budi dan luar biasa lah gitu. Tapi di ending hidupnya itu dia menyembah berhala juga dengan istri-istrinya itu. Yang menjadi pertanyaan saya, menurut Bapak, kalau penyembahan berhala itu kan sangat keji ya di mata Tuhan gitu. Tuhan tidak berkenan. Itu kalau menurut Bapak itu apakah Salomo selamat atau enggak, Pak? Maksudnya masuk dianggap sebagai orang benar, tetap orang benar sehingga dia selamat, atau masuk masuk surga atau masuk alam maut gitu, Pak? Mengerti, ya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu, Bu, Salomo itu bertobat atau tidak di saat akhir-akhir hidupnya. Kalau seandainya ia menyembah berhala tapi tidak sempat bertobat, ya pasti tidak selamat. Kan kita nggak tahu tapi. Kenapa? Karena ada tulisan-tulisan lain yang kitab pengkhotbah atau kitab kitab pengkhotbah misalnya. Itu jangan-jangan Salomo ikut menulis gitu bahwa segala sesuatu sia-sia nih. Jangan-jangan ia bertobat juga akhirnya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Jadi, apakah Salomo selamat atau tidak, saya tidak tahu. Gitu. Tapi kalau dia bertobat, pasti selamat. Kalau nggak bertobat, pasti tidak selamat. Begitu aja. Jadi, menurut Bapak tidak tahu ya, Pak ya? Tidak tinggal tahu. Dia bertobat atau tidak ya? Tidak tahunya itu, apakah ia bertobat atau tidak. Itu. Nah, itu yang kita tidak tahu. Di Alkitab tidak dijelaskan ya, Pak Nggak ya? dijelaskan. Ya, Pak. Ya. Sudah itu aja. Oke, ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oke. Silakan, Ibu. Selamat malam, Bapak Pendeta Wisnu. Selamat malam. Orang baru, Pak, ini dari Minahasa Tenggara. Oh. Iya, saya dapat linknya dari anak saya, Michelle. Ibu pernah ikuti di YouTube mulai kitab Kejadian? Dari Kejadian pertama sampai ke minggu lalu saya ikut itu setiap hari Kamis pagi, Pak, sebelum kantor. Wah, mantap. Mantap. Terima kasih penjelasan-penjelasan yang luar biasa, Pak. Hikmat Tuhan beserta Bapak. Amin. Saya boleh bertanya dua, Pak? Silakan. Terima kasih. Untuk pertama, Pak, tentang pemilihan bangsa Israel. Ya. Yang saya tanyakan, apakah memang pemilihan atas bangsa Israel ini hanya berdasarkan karena janji Tuhan terhadap Abraham, ataukah memang dalam tokoh-tokoh keturunan-keturunannya sampai bisa melahirkan Mesias, apakah memang di dalam perjalanan bangsa Israel itu memang ada tokoh-tokoh yang layak dan berkenan sehingga janji Tuhan tidak putus bagi pemilihan atas bangsa Israel untuk melahirkan Mesias Juru Selamat kita. Ya, terus? Itu, ya. Yang kedua, bisa langsung, Pak? Yang kedua? Ya. Iya, terima kasih. Ini terkait dengan hidup kita orang Kristen yang percaya atas terhadap Tuhan Yesus di zaman anugerah ini ya, Pak ya. Kalau saya mengikuti penjelasan Bapak, apakah kita sama juga dengan perjalanan bangsa Israel yang misalnya Tuhan sudah memilih kita, misalnya keluarga kita sudah diberkati, diperkenankan untuk menjadi alatnya dalam tentu berbagai pekerjaan dan profesi ya Pak ya. Tetapi ketika kita mungkin dalam pengajaran-pengajaran Bapak dan juga Bapak Erastus kita meleset ya dalam
hal-hal perjalanan kehidupan kita, kemudian kita menerima kebenaran firman, lalu kita bertobat, ya, kemudian kita kembali berusaha untuk hidup. Apakah pemilihan Tuhan ini akan nyambung lagi, Pak, tetap Oke, untuk mengerti. keluarga kita dan keturunan kita? Perlu diketahui saya mengikuti Bapak sejak 2019, Pak. Saya menemukan khotbah Bapak di Luar biasa. Terima Ya, kasih puji Tuhan Tuhan. Yesus Baik, Bu menuntun Femi. saya mengikuti Ya. penjelasan Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Femi, yang pertama, Ya, dasar pilihan Tuhan memilih bangsa Israel. iya, Dasarnya adalah karena Tuhan sudah janji dengan Abraham. iya, Pak. Jadi bukan karena bangsa Israel itu baik atau punya kelebihan atau apa, enggak. Justru sebaliknya, bangsa Israel itu tegar tengkuk. Dan Buktinya Tuhan apa? sangat setia, Pak, ya, Iya. Buktinya terhadap apa? janjinya. Buktinya keluar dari Mesir, Mm, seluruhnya mati karena melawan Tuhan. Yang lanjut Yosua dan Kaleb saja. Iya, Setelah lanjut lagi dari Gunung Sinai berangkat sampai ke Kades Barnea, sebagian besar lagi mati lagi di padang pasir. banyak mati. Jadi bukan Generasi Tuhan per memilih generasi. karena kebaikan mereka, bukan. Karena janjinya Janji kepada Tuhan Abraham. luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini. Hari ini kita semua disebut umat pilihan. Bukan berdasarkan genetiknya karena kita orang Israel, bukan. Ya, Karena darah Kristus dicurahkan. amin. Nah, umat pilihan artinya apa? Kita memiliki kesempatan untuk menjadi anak Allah. Jadi kita menjadi percaya. Ini kita umat pilihan nih, bisa mendengar suara yang benar. Itu umat pilihan. Nah, tetapi hasil akhirnya seperti bangsa Israel saja, sudah dipilih pasti selamat. Tidak. Hmm, Selamat, kamu meresponi nggak anugerah Tuhan ini? Kalau diresponi ya selamat, kalau tidak ya salah sendiri. Tuhan mati di kayu salib, apakah manusia otomatis selamat? Tidak. Hanya yang bertobat, hanya yang percaya. Percaya juga harus dieksplorasi lagi, apa itu percaya? Bukan percaya dengan mulut. Percaya itu dalam tindakan nyata. Iman itu tindakan nyata, kan gitu. Jadi hari ini kita umat pilihan, benar. Tapi justru karena jadi umat pilihan, kita dituntut lebih daripada umat yang lain. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. tapi Roh Kudus terus menyertai kita, ya, Pak. Ya, nah itu luar biasanya ada 4 nih, Bu. Yang pertama, Tuhan mati di kayu salib sehingga dosa kita sudah diampuni. Amin. Yang kedua, kita menjadi miliknya karena ditebus. Untuk itu Roh Kudus dimeteraikan sebagai tanda milik Tuhan. Jadi kita milik Tuhan. Yang ketiga, kita diberi firman Tuhan, Alkitab. Supaya kita mengalami perubahan mindset. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, itulah ibadah yang benar. Mempersembahkan seluruh hidup kita. Bukan cuma persepuluhan. Bukan persembahan itu cuma uang. Bahkan harus seluruh hidup kita, hidup yang benar. Karena kita semua orang berhutang, kata kitab Roma. Hutangnya bukan hutang uang. Hutang supaya jangan buat dosa lagi, hiduplah menurut roh, jangan menurut daging. Gitu. Ya. Jadi itu Bu Feni. Bu Femi. Terima kasih, Pak, luar Bu biasa. Femi, kalau ada pertanyaan atau apa bisa WA saya langsung aja, Bu. Ya, terima kasih. Punya nomor WA saya nggak? Dari anak saya. Ada ya? Iya, ada dari anak saya. Ada ya, ya udah. Iya. WA saya aja, Bu, nggak apa-apa. Iya, Ya. iya, iya. Terima kasih, Oke, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Halo, ya, malam Pak. Malam. Ya Pak, 2 pertanyaan yang berkaitan Pak. Yang pertama, Tuhan kan bilang sama Daud bahwa kerajaan Daud itu tak berkesudahan. Ya. Tetapi baru sampai Salomo, baru generasi kedua, udah nggak ada kelanjutannya. Betul. Kemudian yang kedua Pak, pertanyaan lanjutannya Pak, momen di mana sih Pak bait Allah itu tuh nggak ada gitu loh Pak. Oke. Karena kan dibangun sama Salomo Pak, dan itu kan benar-benar sangat amat terkenal. Di mana sih Pak momen bait Allah itu tiba-tiba tidak ada gitu atau hilang begitu aja Pak? Thank you Pak. Ya. Kerajaannya akan kekal. Nah, kita kalau baca Alkitab hati-hati. Pokoknya jangan letterlux.
Kerajaannya kekal ini apa? Jangan-jangan ini nubuatan bahwa anak Daud akan punya kerajaan kekal, Tuhan Yesus. Oh, Bukan Salomo, iya iya. bukan setelah itu. Tak berkesudahan itu kekal yang ini Pak ya, yang Ya, itu maksudnya. kekal yang di sorga juga gitu Pak ya. Betul. Oke. Ya, itu yang pertama. Ya. Nah, jadi ini kelihatannya memang tentang Mesias sebenarnya yang Tuhan bicara ini. Yang kedua, kapan bait Allah itu tidak ada? Bait Allah itu tidak ada ketika tahun 70 Masehi. Jadi Tuhan Yesus kan kurang lebih 30 tahun 30 Masehi itu kan mati, naik ke surga. Ya. Bait Allah masih ada itu. Ya. 10 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, itu Jenderal Titus yang kemudian menjadi Kaisar Roma kemudian hari, itu datang ke bait Allah, obrak-abrik semua bait Allah. Para imam disembelih di sana, semua batu-batunya dihancurkan, semua dicuri, dan bait Allah kosong setelah itu. Nggak ada apa-apa kecuali tembok baratnya. Iya. Itu mula-mulanya itu. Ya. Clear Pak. Thank you Pak Wigno. Oke. Nah, ini bangsa Israel terjadi diaspora, lari tunggang langgang ke seluruh negara gara-gara itu. Oke, Bu Eni. Ya, Tuhan berkati. Oke, habis, Tenti. Habis Pak, habis. Habis ya. Baik. Ya, Pak. Oke, malam ini selesai, udah 8:30 lebih juga sih. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita sudahi, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami dijadikan umat pilihan. Ajari kami terus untuk meresponi kebenaran firman-Mu dengan benar. Sebab itulah yang menjadi kesukaan kami, yaitu hidup berkenan bagi Tuhan, bagi Bapa di surga. Terima kasih, mohon berkati terus program online Bible Study ini, berkati gerejamu, sehingga menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami sudahi malam ini dengan menyambut segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani. Mohon beri kami kesehatan dan umur panjang, agar kami bisa belajar semakin hari semakin sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.